Oke. Agus Miftah, saya ingat itu. Beliau aktivis juga. Waktu itu saya diundang. Ada Nurdin Purnomo, orang Tionghoa juga bikin Iya. Partai Bhinneka Tunggal Ika. Ada Lius Sungkarisma, Partai Reformasi Tionghoa, Parti. Nah, saya waktu itu juga aktivis ya. Dulu saya punya Parpindo, langsung saya buka. Waktu itu saya duluan yang buka. Baru Nurdin ngikut, Lius ngikut. Parpindo itu Partai Pembauran Indonesia. Diundanglah kami semua. Rapat di Hotel Treva. Untuk membicarakan keputusan untuk memberikan dua seat untuk anggota MPR utusan golongan minoritas Cina. Oh ya, pada saat itu masih ada utusan daerah, utusan golongan ya? Iya, masih ada. Langsung saya pukul meja di situ. Pak Agus yang terhormat, Bapak teman saya. Bapak harus hapus itu, tidak boleh. Minoritasnya? Minoritasnya dan tidak perlu kasih kami privilege juga. Utusan golongan. Kalau mau jadi anggota DPR MPR, ikut pemilihan. Tidak ada privilege. Karena privilege ini bisa menimbulkan kecemburuan Iya, baru. nantinya jadi masalah baru, friksi Jadi baru. masalah baru. Dan kemudian kami juga tidak suka. Kami dibilang minoritas. Kami setelah suku Jawa, suku Sunda, jangan-jangan kami Tionghoa. Suku yang cukup banyak setelah itu. Jadi masa sih dibilang minoritas? Nggak cukup. Apa 32 tahun kita dibilang minoritas? Ya kan? Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu, teman-teman berusaha memperjuangkan. Ya kan? Jadi yang mulai ini saya semuanya, Pak. Mereka itu semua teman-teman Tionghoa waktu itu pada tiarap, pada alergi sama politik. Jadi saya pukul meja kepada Pak Agus Miftah. Kalau Pak Agus sampai mencantumkan lagi bahwa ada utusan golongan minoritas Tionghoa, hari ini juga saya kembalikan kewarganegaraan saya. Mau cabut dari Indonesia? Nah, cabut dari Indonesia. Saya kembalikan. Karena negeri yang saya puja dan puji ternyata diskriminatif. Mau kemana rencananya dulu, Pak? Saya belum tahu mau kemana. Ya udah, saya udah salon-salonan. Padahal saat itu marah. Saya bilang, mungkin nggak ke Bali lah. Ke Bali masih Indonesia kan. Jadi paling ngungsi-ngungsi dikit ya paling ke Vietnam lah ya. Yang ngungsi kita atau ke Singapura. Atau ke Kamboja, Pak. Ke Kamboja paling. Judo lah di Pak. Jadi judo. Jadi alhamdulillah Mas Uya. Hari itu juga KPU berembuk berdasarkan suara saya. Dicoretlah itu semua. Utusan golongan minoritas Tionghoa. Tapi tetap ada nggak utusan golongan Tionghoa? Nggak ada. Oh, jadi tidak ada jatah dua itu. Marah itu, banyak yang ada yang marah itu. Ya kan. Jadi utusan golongan ada, tapi utusan golongan minoritas Tionghoa lagi udah nggak ada. Berbau etnis nggak ada lagi. Jadi utusan golongan daerah atau utusan golongan apa saya nggak tahu, tapi yang pasti utus golongan minoritas Tionghoa. Gila kali udah 32 tahun didiskriminasi mau dan di minoritas. Dan insya Allah mungkin sekarang ini kita tidak ada lagi yang namanya diskriminasi di antara kita ya. Karena kita semua saudara. Bener kan? Mau suku Jawa, suku Sunda, Tionghoa atau apapun, kita sama. Ukuran kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh sukunya, tapi oleh usaha dari masing-masing personalnya ya. Bener kan? Betul. Masing personalnya ya. Bener kan? Betul. Makanya maksudnya terlihat. Saya punya keluarga, anak saya kawin. Mantu saya ini satu Nusantara, satu mancanegara. Anak saya yang pertama dapat orang Irak, dari mancanegara. Anak saya yang kedua dapat orang Lahat asli. Lahat asli? Iya. Masa cucu gua tega banget lu masih bilang Tionghoa? Iya kan, orang Lahat asli. Iya kan. Jadi mau dibilang Tionghoa nih, tega banget enggak lah. We are Indonesia tanpa embel-embel lagi. Iya, Indonesia. We are Indonesia. Ya, saya lihat. Agree. Mas Uya kan lihat bahwa saya berinteraksi sama siapapun nggak ada masalah. Makanya kalau kita ngaku orang Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ harus langit dijunjung. Ya, itu ingetin teman-teman. Apalagi kamu kan sekarang seorang guru, kamu harus tanamkan ya cinta tanah air, ya. Membela tanah air itu wajib sebagai patriot bangsa, dan jangan pernah lelah menyuarakan bahwa orang Indonesia ini baik, ya kan, bahwa orang Indonesia ini dermawan. Tapi kalau ada oknum-oknum yang punya birahi politik, ya kan, kemudian memframing, memfitnah, ya kita jangan ikut-ikut. Yang penting kita jangan terpengaruh. Coba lihat orang-orang yang fitnah Pak Prabowo,
Mana jadi presiden? Pak Prabowo yang difitnah-fitnah. Malah jadi presiden. Alhamdulillah, Allah sayang sama dia. Dia sekarang jadi presiden. Dan setuju Pak, kalau mau berpolitik pun jangan pakai politik identitas. Nah, Iya kan? Sekarang udah nggak laku lah politik identitas pakai suku, golongan, agama, ras, udah nggak laku. betul. Iya. Makanya Allah sayang. Pak Prabowo difitnah, diem. Iya. Diem, kesian. Sampai mikul dur mendem jero lah saya pikir. Jadi kalau kerusuhannya bukan ulahnya Orde Baru apa Pak Harto, bukan ulahnya Pak Prabowo, tetapi ada oknum petinggi yang berkuasa yang kepengen jabatan ini malu-malu mendorong Pak Habibie. Pak Habibie dikasih setahun dijatuhkan. Tapi orang ini tetap berkuasa. Ikut running pemilihan. Kalah bos, berkali-kali kalah. Pak Berapa Prabowo, kali dia ikut? saya pikir 2 kali. Pertama jadi wakil, setelah itu jadi presiden. Coba di searching, ini makin dekat clue-cluenya nih. Nah, tanya Iya, aja iya, deh. Gini, saya kasih clue-nya. Iya. Yang paling marah dibilang kalau ada korban perkosaan itu marahin Ibu Fathia. Ya kan? Itu marahnya kencang. Terus yang Pak Kiflan Zen ngomong itu buka aja deh. Itu dalangnya tuh. Iya, menurut saya itu jelas lah. Kalau saya ngomong Iya, dalam iya. nanti saya salah. Tapi Pak Kiflan Zen bilang itu clear sekali. Oke, Iya kan? kita cari tahu abis ini. Mungkin pemirsa juga bisa ikut cari tahu ya. Iya. Sampai sekarang saya baru punya clue tapi saya takut salah ya. Iya.